المستمعين لهذا البرنامج. Jazakallah khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita simak dan ikuti bahasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Falyatafaddal mashkuran ya Syekh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد أيها المستمعون الكرام، حديثنا في لقائنا هذا عن دفع الوسواس، والمقصود بالوسواس الذي يعرض لبعض الناس في صلاتهم، وهي مشكلة يعاني منها بعض المصلين، فتدخل عليه الوساوس تلو الوساوس في صلاتهم، فيتساءلون ما هي الطريقة النافعة في علاج هذا الوسواس. ولعلنا في لقائنا هذا نعرج على بعض الأمور النافعة المفيدة في هذا الباب. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan kiat mengatasi gangguan-gangguan ketika kita sedang salat. Karena gangguan ini adalah satu penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang yang salat. Mereka merasa terganggu dengan godaan-godaan dan bisikan-bisikan ketika seorang berada dalam salatnya. Maka pada hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kiat-kiat bagaimana cara menolak atau mengatasi gangguan-gangguan tersebut. جاء في الحديث عن عبد الله بن عنمة رضي الله عنه قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة. قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. Dari sahabat Abdullah bin Anamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau pernah melihat sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma masuk ke dalam masjid kemudian salat. Namun ketika itu beliau salat dengan salat yang pendek. Maka ketika beliau keluar, berkata Abdullah bin Anamah, aku pun mendatanginya dan berkata kepadanya, ya Abul Yaqdhan, wahai Abu Yaqdhan, engkau telah salat dengan salat yang ringan, salat yang pendek. Maka sahabat Ammar bin Yasir mengatakan, fahal ra'aitani taqastu min hududiha syai'a, apakah engkau melihat saya mengurangi dari batasan salat tadi? Maka aku mengatakan, la, tidak. Beliau pun kemudian mengatakan, fa inni badartu biha sahwatas syaitan, sungguh aku cepat-cepat agar aku tidak diganggu oleh syaitan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yusalli as-salah ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumsuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Sungguhnya seorang hamba salat dan tidak ditulis pahala untuk salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya atau setengahnya. أيها الإخوة المستمعون، كلما قل الوسواس في الصلاة كان أكمل، وكلما زاد ضاع من صلاة العبد بحسبه. فحاجة العبد إلى دفعه ماسة ليفوز بأجر صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya semakin banyak gangguan dan bisikan-bisikan yang ada pada diri seorang ketika dia salat, maka semakin sempurna salatnya. Dan semakin banyak gangguan tersebut, maka semakin berkurang pahala salatnya. Dan kebutuhan seorang hamba untuk menolak gangguan-gangguan tersebut agar ia mendapatkan pahala yang sempurna dari salatnya adalah suatu yang sangat penting. Karena sungguhnya seorang tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali apa yang dia pahami dari salat tersebut. والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل، ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من البيان والإيضاح مما سنذكره في لقائنا هذا. Dan yang dapat membantu seorang agar dapat mengurangi dari bisikan-bisikan tersebut ada dua hal. Yang pertama, kuatnya dorongan untuk melakukan salat tersebut, dan yang kedua, lemahnya gangguan tadi. Dan dalam pembahasan ini insyaallah kita akan menyebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang dua hal tersebut. أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه، فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya perkara yang pertama yaitu seorang hamba berusaha untuk memahami apa yang dia baca dan apa yang ia kerjakan, juga dengan cara berusaha mentadabburi bacaan dan zikir-zikir serta doa-doa yang dia ucapkan ketika dia salat. Kemudian dia juga berusaha menghadirkan bahwasanya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang sedang salat sungguhnya dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung dengan Rabb-nya. Dan yang dimaksud dengan al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka yakinlah sungguhnya Allah melihatmu. Dan semakin hamba merasakan manisnya salat, maka semakin besar keinginannya untuk melakukan salat tersebut. Dan tentu hal ini tergantung kekuatan iman seseorang. والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وهذا باب واسع. Dan ketahuilah bahwasanya faktor-faktor dan penyebab-penyebab yang dapat menguatkan keimanan seseorang itu sangat banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku mencintai dari perkara dunia kalian adalah wanita, wangi-wangian dan dijadikan salat sebagai penyejuk mataku. Juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, "Arihna ya Bilal bis shalah." Wahai Bilal, relakskanlah kami dengan salat. Beliau tidak mengatakan istirahatkanlah kami dari salat. Akan tapi beliau istirahatnya justru ketika sedang salat. Dan ini adalah perkara yang luas untuk dibahas. فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له
وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا القرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقده إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه، أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلح. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. Ya, para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya para manusia sangat bertingkat-tingkat dalam perkara ma'rifatullah, mencintai Allah, khasyatullah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, rasa harap, dan dalam membenarkan seluruh kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para manusia bertingkat-tingkat dalam hal ini, dan semakin seorang selalu berusaha mentadabburi Al-Quran dan memahaminya, serta berusaha mengetahui makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mempelajari keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa butuh untuk selalu beribadah dan menyibukkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ia meminta pertolongan, dan kebutuhannya kepada Allah lebih besar daripada kebutuhannya kepada makanan dan minuman, karena sungguhnya tidak ada kebaikan bagi seorang hamba kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba untuk hal tersebut. Karena ketika seorang hamba menyembah kepada selain Allah, maka akan rusak hatinya, dan kerusakan tersebut tidak akan dapat diperbaiki, dan tidak ada yang dapat menolongnya untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat meminta pertolongan, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وأما زوال العارض الشاغل فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. Ya, adapun cara menghilangkan gangguan tersebut, yaitu dengan cara berusaha menolak apa yang dapat menyibukkan hati dari memikirkan hal-hal yang tidak penting, juga dari memikirkan hal-hal yang dapat menghalangi seorang dari khusyuk dalam sholatnya. Dan tentu setiap orang berbeda-beda dalam hal ini, karena banyaknya gangguan, banyaknya godaan ketika seorang sholat itu disebabkan karena banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat yang ada dalam hatinya, juga karena hatinya bergantung kepada apa yang dia inginkan, juga selalu memikirkan hal-hal yang dia tidak suka, bagaimana ia menolak hal-hal tersebut. والوسواس إما من قبيل الحب، من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب، وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله، ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا،
كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به قال وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Dan ketahuilah bahwasanya gangguan-gangguan yang kita rasakan ketika kita sedang sholat ada dua hal. Yang pertama yaitu hal-hal yang kita cintai dan kita sukai, yang mana hal itu selalu datang dalam pikiran kita ketika kita sedang sholat. Dan yang kedua yaitu hal-hal yang kita inginkan dan kita cari, sehingga hal tersebut selalu kita pikirkan ketika seorang sedang sholat. Dan ada juga gangguan-gangguan yang termasuk dari kekufuran dan kemunafikan, dan hati seorang yang beriman akan merasa sakit ketika dia memikirkan hal tersebut, sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la ayyakhirra minas sama'i ahabbu ilaihi min an yatakallama bih. Ya, seorang di antara kami mendapatkan dalam dirinya sesuatu yang seandainya dia jatuh dari langit lebih dia cintai daripada dia mengucapkan apa yang ia pikirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awajadtumu, apakah kalian mendapatkan hal yang demikian? Maka mereka mengatakan na'am, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dzalika sharihul iman, itu adalah bukti keimanan. قال كثير من العلماء فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان. والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب، والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره لا بد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Banyak dari para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang membenci apa yang dia pikirkan dari hal-hal yang kemunafikan dan kekufuran, maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah tanda seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui bahwasanya godaan puncak dari godaan syaitan hanyalah bisikan-bisikan. Karena syaitan dari kalangan jin apabila dia menguasai seorang, dia hanya bisa memberikan godaan-godaan dan bisikan-bisikan. Adapun syaitan dari kalangan manusia, jika mereka menguasai dia berbohong. Dan bisikan-bisikan akan terus datang kepada orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti akan diganggu oleh syaitan. Maka seorang hamba harus berusaha sabar dan tetap melakukan ibadah tersebut. Ya, tetap berzikir, tetap melakukan salat dan tidak merasa sempit dengan gangguan-gangguan tadi. Karena dengan selalu sabar, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, gangguan-gangguan tersebut akan hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah. وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، قال صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. Dan ketahuilah sungguhnya seorang hamba yang selalu berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya akan selalu diganggu oleh syaitan dengan bisikan-bisikan. Karena syaitan adalah
Syaitan adalah makhluk yang selalu menghalangi jalan seorang, dan setiap hamba ingin berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan menghalanginya. Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian para salaf bahwasanya Yahudi dan orang-orang Yahudi dan orang Nasara, mereka mengatakan kami tidak diganggu dalam ibadah kami. Maka mereka pun mengatakan sadaku, mereka benar. Wa ma yasna'u syaitan bil baitil kharib. Apa yang akan dilakukan syaitan di rumah yang sudah rusak, ya. Karena hatinya penuh dengan kekotoran, maka tidak perlu lagi syaitan untuk mengganggunya. Dan ketahuilah bahwasanya gangguan-gangguan syaitan yang dirasakan oleh orang-orang yang berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat panjang untuk dibahas. Maka sungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على إقام الصلاة على الوجه الذي يرضيه عنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk segala kebaikan, dan semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.